Materi saya kali ini saya tujukan khusus untuk dua tipe trader yang sedang Anda lihat di monitor ini. Pertama adalah tipe trader yang suka sell di atas, buy di bawah, tapi nggak peduli trennya apa. Tipe trader yang kedua adalah trader martingale. Jadi jika Anda termasuk salah satu dari dua tipe trader ini, pastikan nontonnya jangan di skip agar Anda tidak salah paham, karena ini video yang sangat penting yang bisa meningkatkan performa trading Anda dengan sangat signifikan. Kali ini saya akan bahas tentang 3 pair forex yang paling ranging. Kenapa tema atau topik ini sangat menarik sekali? Karena seperti yang sudah saya sebutkan di depan, berkaitan dengan dua tipe trader yang sangat banyak sekali jumlahnya, yaitu pertama, trader yang suka sell di atas dan buy di bawah, tapi dia nggak peduli tren, ya mau naik mau turun dia hajar aja, ya teman-teman. Trennya lagi naik, ya kan lagi naik, dia mau buy tapi takut, waduh ini udah ketinggian, akhirnya dia sell, ya kan. Sebaliknya ya, trennya itu lagi turun, waduh dia mau sell tapi waduh ini kayaknya udah kerendahan nih, waduh takut sell kan, akhirnya dia buy deh. Kemudian ada juga trader martingale. Ini teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya. Buy pertama satu lot turun, buy lagi di bawah, tambah lagi lotnya digedein, tambah 2 lot, turun lagi, tambah lagi di bawah lagi, buy 4 lot, turun lagi, hajar lagi di bawah, buy 8 lot, dan seterusnya. Bagi dua tipe trader yang semacam ini, pemilihan pair forex itu memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Pair yang paling cocok untuk dua tipe trader ini adalah pair yang ranging. Karena jika dua tipe trader ini memilih pair yang salah, yaitu pair yang trending bahkan atau pair yang trendingnya kuat seperti misalnya gold, EUR USD, GBP USD, atau mungkin bahkan GBP JPY, itu akhir nasibnya, akhir akun tradingnya itu akan berakhir tragis. Sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa di video ini saya tidak sedang mengendorse atau merekomendasikan gaya trading martingale. Martingale adalah sebuah gaya trading atau style trading atau money management yang sangat berbahaya sekali, sangat berisiko tinggi, dan tentu saja tidak cocok bagi semua orang. Pair pertama adalah pair EUR GBP ya teman-teman, dan ini kita bisa melihat dari data historis yang ada seperti yang Anda lihat ini ya teman-teman. Ini adalah chart yearly ya, atau chart 12 month ya teman-teman, 12 bulan. Artinya apa? Masing-masing candle ini mewakili 1 tahun pergerakan ya. Dan kita bisa melihat teman-teman, ini EUR GBP itu dia bergerak di dalam kotak atau di dalam sebuah area konsolidasi. Kalau kita kenal sehari-hari gitu ya, mungkin bagi teman-teman yang suka supply and demand, ini adalah area base ya teman-teman. Jadi ini adalah base dari tahun berapa nih? Dari tahun 2006 ya sampai tahun sekarang ya 2023. Apakah ini berarti EUR GBP itu adalah sebuah pair yang tidak punya tren sama sekali? Of course enggak ya teman-teman, karena sekali lagi ini adalah time frame yearly ya, atau 12 bulan. Jadi kalau kita melihat ini kan range-nya ya teman-teman, ini adalah kotak atau rectangle-nya atau box-nya. Artinya adalah ini adalah batas bawahnya dan ini adalah batas atasnya. Ketika harga bergerak dari batas bawah sini ke batas atas, itu kalau kita pindah ke time frame yang lebih kecil, of course itu trennya adalah naik bullish ya teman-teman. Sebaliknya kalau harga bergerak dari batas atas ke batas bawahnya ini, maka di time frame yang lebih kecil itu pergerakannya adalah trennya adalah tren bearish ya teman-teman. Akan tetapi sekali lagi kalau kita bicara secara keseluruhan, maka dapat terlihat sekali dengan sangat jelas bahwa EUR GBP ini sangat ranging pergerakannya. Jadi pergerakannya itu di dalam kotak, di dalam rectangle. Jadi dia nggak miring ke atas atau miring ke bawah ya. Kalau miring ke atas kan bullish, kalau miring ke bawah itu bearish ya teman-teman. Dan ini yang lebih ekstrim itu adalah pergerakan ranging dari sini ya teman-teman, dari tahun 2017 sampai tahun 2023 ini dia bergerak hanya dalam range yang kecil ini ya teman-teman ya. Jadi dia nggak kemana-mana nih ya. Oleh karena itu bagi trader yang martingale atau bagi trader yang suka sell atas dan buy di bawah ya teman-teman,
Per EUR GBP ini saya kira menjadi salah satu pilihan yang terbaik ya, karena dia ranging ya, kebanyakan itu dia ranging ya teman-teman. Dan kalau dia lagi ranging begini, maka chance bagi kedua tipe trader tersebut untuk bisa menjadi lebih profitable itu lebih terbuka lebar. Mengapa per EUR GBP ini dalam sejarahnya dia itu ranging ya teman-teman? Karena menurut saya itu sangat berkaitan dengan faktor fundamentalnya ya, karena kita tahu Eurozone sama Inggris ya, UK itu sebenarnya profil ekonominya itu 11-12 ya. Jadi agak-agak mirip begitu ya teman-teman. UK dulu kan mau masuk ke Euro, akan tetapi nggak jadi itu ya teman-teman. Dan ada peristiwa Black Wednesday yang sangat terkenal itu, di mana Bapak George Soros menjadi penghancur Bank of England begitu ya. Itu adalah lain cerita ya teman-teman. Tapi balik lagi ke EUR GBP ini sekali lagi, karena postur ekonomi antara Eurozone dengan UK itu hampir-hampir mirip ya. Dan kebijakan dari ECB maupun Bank of England itu juga kebijakan finansial dan moneternya itu menurut saya juga hampir-hampir mirip. Jadi sangat amat logis jika pergerakan rate daripada EUR GBP ini juga dia tidak terlalu volatile, artinya dia ranging-ranging saja. Pair yang kedua seperti yang Anda lihat di monitor ini adalah AUD NZD ya teman-teman, dan ini juga adalah chart 12 bulan atau chart tahunan ya. Jadi masing-masing candle ini mewakili 1 tahun ya teman-teman. Dan kita melihat seperti tadi EUR GBP ya, AUD NZD ini dia juga bergerak di dalam kotak ya, di dalam rectangle ya teman-teman. Jadi dia nggak condong ke atas atau condong ke bawah, dia flat aja nih, dia bergerak di dalam kotak range-nya ini atau rectangle-nya ini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, kita squeeze ini dari tahun 2002 ya teman-teman, datanya dari tahun 2002. Dari tahun 2002 sampai tahun 2025 itu dia flat sekali ya, dia flat sekali. Nah, baru dari tahun 2006 sampai di tahun 2011 ya, akhir 2011 itu dia dia trending up ya. Dia trending up ya teman-teman semua. Ini adalah pergerakan bullish, akan tetapi sejak tahun 2011 sampai di 2014 itu dia turun lagi. Artinya apa? Ranging lagi ya. Di sini dia ada doji, dia nabrak batas bawahnya, terus dia turun lagi ya teman-teman. Dan kemudian dari 2014 sampai sekarang tahun 2023 kita melihat ini range banget, range-nya kecil banget ya teman-teman ya. Pergerakan candle-nya ini kan sangat terlihat sekali bahwa dia range banget ini untuk AUD NZD. Jadi begini teman-teman, kalau Anda trading di bagian ini mungkin Anda akan mengalami banyak loss ya, karena memang dia lagi trending bullish, sedangkan ini dia lagi trending bearish ya teman-teman. Akan tetapi pada bagian dari tahun 2002 sampai 2005 dan tahun 2014 sampai 2023 ini itu ranging ya teman-teman. Jadi ini tahun-tahun yang ranging ini akan menjadi surga banget itu bagi para trader martingale ya teman-teman ya. Ini surga banget, bukan hampir ya, 9 tahun. Dalam 9 tahun ini AUD NZD itu luar biasa rangingnya ya. Jadi kalau Anda pakai martingale, modal Anda agak besar begitu ya teman-teman, Anda trading di AUD NZD itu peluang profitnya menurut saya terbaik. Pair yang ketiga adalah AUD CAD ya teman-teman. Seperti yang Anda lihat di layar monitor ini, dia juga seperti EUR GBP dan AUD NZD tadi, dia bergerak di dalam kotak atau di dalam range ya teman-teman. Jadi ini data dari mulai tahun 2002 sampai 2023 ya. 21 tahun atau 20 tahun datanya ya teman-teman. Kita melihat dari tahun 2002 sampai tahun, ya ini sebenarnya hampir semuanya ranging ya teman-teman ya. Nggak ada yang terlalu naiknya tuh dari bawah sampai atas. Ini ada sih dari tahun 2008 sampai tahun 2012 itu dia mulai dari batas atas, terus topnya di batas dari batas bawah ya. Mulainya dari doji batas bawah ini, kemudian dia topnya di batas atasnya ini doji lagi ya teman-teman. Itu tahun 2012 sebelum dia kemudian turun lagi. Kalau kita melihat posturnya ini juga sama ya teman-teman, dia itu ranging ya, ranging. Jadi ini sekali lagi kalau bagi trader martingale, wah ini surga banget nih ya, ini surga
banget ya. Terutama kalau Anda buy-nya atau sell-nya itu deket-deket batas bawah atau batas atasnya ya teman-teman ya. Dan ini juga sedikit tips juga bagi para teman-teman yang trader martingale ya, meskipun ranging begini, tapi ya usahakan kalau sell tuh yang agak-agak ke atas begini ya teman-teman ya. Dan kalau buy agak-agak yang di bawah begitu ya. At least itu jangan di tengah-tengah persis ya, supaya resiko Anda itu nggak terlalu gede-gede banget begitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah AUD CAD di time frame 12 bulan atau tahunan yang dia data historisnya itu memang dia ranging, artinya ini adalah sebuah pair yang sangat bagus sekali bagi teman-teman yang suka sell atas buy bawah, nggak peduli tren, dan juga bagi teman-teman yang suka main martingale. Sebagai bandingannya saya akan tunjukkan pair Euro USD, GBP USD, dan Gold ya teman-teman. Ini adalah pair Euro USD ya, dimana kita tahu ini trennya turun. Artinya tadi kan kalau yang misalkan ini ya teman-teman, AUD CAD itu kan dia flat ya kan, AUD NZD juga dia flat, Euro GBP juga dia flat. Nah ini Euro USD kita melihat dia condongnya ke bawah, artinya dia trending ya teman-teman ya. Artinya bagi teman-teman yang suka sell di atas, buy di bawah tanpa peduli tren, itu jangan main di pair-pair semacam Euro USD ya. Karena kalau Anda salah arah, terutama kalau Anda buy ya teman-teman, itu akan sangat sakit sekali, karena ini dia secara keseluruhan ini arahnya adalah turun. Kalau sampai Anda salah arah ya udah selesai ya. Kemudian ini ada contoh GBP USD yang juga trending ya teman-teman, dan trendingnya itu sama, dia arahnya itu turun ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini sekarang kita akan melihat, nah ini Mas Gold ya, XAU USD ini juga dia di dalam sejarahnya itu dia naik ya teman-teman, dia condong naik atau condong bullish ya, kecuali dari tahun 97 sampai tahun 2001 itu dia ranging ya teman-teman. Emas tuh ranging sampai dia baru meledak, itu mulai meledak tahun 2002 ya teman-teman, sampai sekarang kita ada di 2023 ini. Itu tadi adalah 3 pair yang paling ranging, yang paling cocok untuk trader yang suka sell di atas atau buy di bawah tapi nggak peduli tren, dan yang juga paling cocok bagi para trader martingale yang budiman. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Jika Anda ada pertanyaan, kritik, saran, dan lain-lain, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.